92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk. ...92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi kita ya dengan program Pojok Seni Budaya Pro 4 RRI Padang untuk edisi Senin 23 Mei 2022. Tentunya sahabat budaya, kali ini kita memiliki tema Silek Jati Diri Minangkabau ya. Dan tentunya bagi sahabat budaya yang mau bertanya seputaran silek di Minangkabau itu bagaimana, nanti bisa juga bergabung di 08 11 66 9240 atau ke via WhatsApp Perompat juga bisa ya. Dan tentunya sahabat budaya, untuk program Pojok Seni Budaya Perompat RRI Padang untuk hari ini, sahabat budaya juga bisa tonton langsung di channel YouTube-nya Perompat RRI Padang. Dan tentunya sahabat budaya, aku pagi hari ini tidak sendirian, sudah ada di ujung telepon narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bang Feby Febriandi Amono. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam, selamat pagi Riri. Iya, bagaimana kabar Bang Andi nih pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kalau boleh tahu nih Bang Andi posisinya lagi di mana ini Bang Andi? Lagi di rumah. Di rumah di Kota Padang ya?
Ya, Kota Padang. Oke, orang Padang nih sahabat budaya. Oke deh, dan tentunya Bang Andi kita pagi hari ini membahas mengenai sile di ranah Minang itu bagaimana. Nah, awal ceritanya nih Bang Andi, bagaimana sih Bang Andi menyukai sile ini? Mungkin ada yang menganggap sebagai hobi atau memang silat ini memang kesukaan Bang Andi atau bagaimana Bang Andi? Ya, kalau bicara silat ya kan, Mm-mm. itu memang sudah kesukaan saya sejak kecil. Oke. Bukan hobi gitu kan. Mm-mm. Karena hobi ini kalau tidak kalau tidak didalami mungkin bisa jadi jalannya setengah gitu kan. Oke. Sedangkan kalau kita yang suka itu mungkin kita akan berjuang untuk sampai ke ujungnya mencarinya gitu. Oke. Jadi dengan niat sungguh-sungguh ya Bang Andi ya. Iya benar, dengan niat sungguh, usaha sama Doa. doa orang tua juga. Iya perlu. benar. Nah, Bang Andi, ini kalau dihubungkan dengan orang tua, apakah di keluarga memang ada yang sudah belajar silat dari dulu sebelum, atau abang atau ayahnya Bang Andi atau orang tua dari Bang Andi juga mungkin sudah jadi orang pesilat atau bagaimana? Kalau dari orang tua sendiri selama saya nampak tidak ada. Cuman kalau dari abang, kakak itu kan ada yang kakak yang tertua sama yang nomor 3 kalau salah. Oke. Ya, yang menengah. Itu semuanya belajar silat. Oke, belajar silat. Nah, Bang Andi ini belajar silatnya apakah dari ada ya kalau anak-anak muda dulu, apalagi anak laki-laki nih belajarnya dari SMP atau SMK udah belajar silat atau Bang Andi bagaimana? Kalau saya SMP sudah tamat SD. Sebenarnya di SD udah ada juga terasa bakatnya gitu kan. Cuman sama orang tua belum diizinin. Makanya kelas 1 SMP aku belajar. Oke, dari SMP ya udah belajar tentang silat. Nah, ketika waktu belajar silat pertama kali kan SMP tuh, yang diajari sama gurunya itu apa dulu nih Bang Andi? Ya, kalau untuk belajar silat yang pertama tentu kita ada syaratnya gitu kan. Yang jelas izin orang tua ini perlu restunya. Oke, baik. Benar. Jadi kita yang belajar itu kan ilmunya berkah gitu kan. Jadi yang pertama diajarkan tentu cara melangkah gitu kan. Oke. Melangkah bagaimana, terus tekniknya seperti apa, banyak ragam di dalamnya gitu yang diajarin. Oke, nah apakah Bang Andi ketika kan SMP ini kelas 1 udah belajar silat, sudah mengenal silat. Apakah menurut Bang Andi, wah silat ini ya cuma sebagai seni bela diri saja atau cuma hobi atau gimana menurut Bang Andi awalnya? Ya kalau awalnya silat ini bagi saya jelas yang pertamanya untuk membela diri gitu kan. Namanya juga kita laki-laki, apalagi orang Minang ya. Nah, gitu, orang Minang laki-laki. Itu kan sebagai jati dirinya gitu kan. Iya benar. Lagian pada zaman dahulu kan orang Minang kan sudah tahu suka merantau gitu kan. Iya, itu udah tradisi turun-temurun banget ya Bang Andi ya. Turun-temurun gitu. Iya. Jadi kita di kemanakan atau kita punya mama itu kan kemanakan diajarkan bagaimana kita bisa membela diri dari serang-serang yang tidak terduga atau keadaan yang bagaimana nantinya kita dirantau orang gitu kan. Benar. Bagaimana pula kita nanti pandai menempatkan diri dan bergaul di dalam masyarakat itu sendiri. Baik. Jadi memang selain bisa jadi benteng diri kita sendiri ya Bang Andi ya, selain kita mengenal silat, karena
silat ini bukan selain seni ya, seni bela diri saja sahabat budaya, karena juga bisa selain mempromosikan atau melestarikan tradisi silat di Minangkabau itu bagaimana. Nah, Bang Andi kalau boleh tahu kan tadi dari kelas 1 SMP sudah belajar mengenal bagaimana silat itu ya sebenarnya, walaupun dari dasarnya dulu gitu ada cara melangkahnya bagaimana, kemudian tekniknya dan banyak lagi ragam-ragam yang ada di silat ini. Nah, Bang Andi kalau boleh tahu nih mengenai teknik apa sih pertama kali yang diperkenalkan oleh guru Bang Andi ketika semasa SMP, mungkin ada ingat teknik apa yang digunakan? Ya, yang jelas untuk teknik melangkah itu kan biasanya kalau di silat pada umumnya kan banyak yang rendah gitu kan. Iya. Yang jelas tuh kuda-kuda kita kokohin gitu kan. Oke. Kuda-kuda merendah ya kan. Karena rata-rata untuk para pesilat itu tidak ada tendangannya yang tinggi gitu kan. Oke. Dengan sejajar dengan pusar ke bawah gitu kan. Oke, itu kenapa tuh Bang Andi kenapa tidak menggunakan tendangan tinggi, harus tendangan rendah? Ya, kalau di silat tendangan tinggi itu membahayakan bagi seorang pesilat itu kan. Karena di silat kita tidak ada pernah mengajarkan tendangan yang tinggi-tinggi. Baik. Jadi memang harus tahu ya sahabat budaya, ada beberapa teknik-teknik di silat yang harus kita pahami gitu. Nah, Bang Andi kalau boleh tahu ini ada nggak perbedaan antara teknik silat di ranah Minangkabau dengan silat dari daerah lain? Karena kan kalau silat kan bahasa Minangnya, di bahasa Minang silat ya, kalau di bahasa Indonesianya tuh silat. Nah, itu ada nggak perbedaan teknik-tekniknya? Apakah sama saja atau ada perbedaannya? Kalau secara umum perbedaan tentu ada. Oke. Cuman kalau secara khususnya ya kan, rata-rata teknik silat itu seluruh Indonesia ini sama gitu kan. Iya. Karena tujuan dan apanya kan sama juga gitu kan. Ya kayak seperti aliran silat lah kan. Iya. Aliran silat di Minangkabau ini kan cukup banyak, cukup beragam kan. Teknik dan kunciannya mungkin sama, tujuannya sama. Mungkin cara penggunaan dari guru belajarkan kepada murid aja mungkin yang bisa berbeda-beda juga. Oke. Berarti itu saja ya perbedaan antara gerakan silat di Minangkabau sama silat atau silat di daerah lain ya, atau di kota lain gitu ya Bang Andi ya. Nah, Bang Andi kalau boleh tahu nih, tadi kan Bang Andi juga menyinggung masalah aliran silat di Minangkabau itu banyak. Nah, apa saja itu sih Bang Andi kalau boleh tahu? Ya, kalau untuk aliran silat di Minangkabau itu yang pertama silat tuwo kan. Silat yang tertua itu kan. Oke. Itu kalau dari sumber itu berasal dari daerah Pariangan gitu kan. Terus silat luncu kan, di Solok Selatan, silat Tarala dari Manjau, silat harimau, silat kucing, silat pau, silat kumangu, banyak lagi silat. Banyak lagi. Banyak. Oke, baik. Nah, ini pasti Bang Andi kan punya juruan silat ya, tempat wadah untuk silatnya atau perguruan silatnya. Nah, kalau di perguruan silat yang Bang Andi gabung ini menggunakan aliran silat apa nih, Bang Andi? Kalau untuk sekarang yang saya pelajari kan Kumango Pauh namanya. Kumango Pauh, oke. Iya, kalau dasar dari saya belajar itu dasarnya silat Pauh juga. Oke, kebetulan baik. mama kita ini guru juga ya, almarhum lah. Iya. Udah meninggal sekarang ya. Itu dasar saya waktu SMP itu, waktu kelas 1 itu dasarnya Pauh. Jadi kita punya teman ya kan, tanya-tanya sampailah sekarang pun guru yang ada di sekarang pun udah almarhum juga. Guru kita Bapak Darwis Tayu Rajolabi. Oke, ya, baik.
orang Lubuk Kilangan. Oke, Lubuk Kilangan. Ya, Lubuk Nah, Kilangan. tadi kan Bang Andi juga bilang dasarnya ketika SMA itu mempelajari aliran Silek Pauh. Nah, Iya. itu pasti ada bedanya. Apa sih Bang Andi kalau untuk orang awam membedakan Silek Pauh sama Silek yang lainnya itu apa nih Bang Andi? Yang jelas dari langkah, kalau Silek Pauh kan langkah 3. Sedangkan dari Kumangu tuh Silek langkah Ampek. Oke. Dari kuncian pun juga berbeda. Karena tipe dari Silek Pauh itu menyerang gitu kan. Karena pola pertahanan Kota Padang sendiri itu dulunya kan basisnya kan dari Pauh itu. Iya. Makanya dari Pauh itu banyak pesilat dulu ya kan. Karena ya Pauh dan Kuranji ya Pauh 9 ya. Itu basis pertahanan Kota Padang dari penjajah di zamannya itu. Oke. Kemudian itu kan yang membedakan tadi ada dari langkahnya, kemudian dari kunciannya. Dan itu apakah susah kalau bagi orang-orang yang mungkin belum pernah nih bagaimana belajar silatnya, silat gitu Bang Andi? Ya, kalau orang baru belajar silat tentu susah, ya kan. Nanti kalau dengan tekun ya kan, niat, mungkin nanti nak terasa susah. Iya. Malahan enak gitu kan. Rasa enak. Ya karena sudah jadi kayak kayak mau bela diri untuk diri kita sendiri juga dari kejahatan ya Bang Andi ya. Iya. Oke. Nah Bang Andi ini semakin seru saja pembicaraan kita mengenai silat ya, apalagi Silek di Minangkabau tuh sangat berbeda dengan silat-silat lainnya sabar budaya. Nah kalau boleh tahu nih Bang Andi, selama Bang Andi mempelajari Silek atau silat ya di Minangkabau itu, bagaimana sih, ada nggak pengalaman yang menariknya gitu Bang Andi? Ya, pengalaman menarik yang jelas kita di Silek dilajarkan untuk silaturahmi gitu kan. Ungkapan Silek ya, lahir Silek mencari kawan, batin Silek menemui Tuhan kan. Iya. Jadi inti sebenarnya dari Silek itu sendiri adalah mencari rencana gitu kan. Baik. Banyak kawan gitu. Dan itu juga dalam agama Islam juga kita diperintahkan seperti itu juga ya Bang Andi ya. Benar. Oke. Karena Silek itu tidak melenceng dari ajaran agama gitu. Iya, benar. Kita ditempa di sana ya ke keimanan kita juga ditempa gitu kan. Sikap kita ditempa gitu kan. Ada lebih diutamakan kalau di Silek itu. Oke. Nah, tadi Bang Andi bilang ada perguruan Silek dari sasaran Silek Kumanggo Pauh Melayu Kumangu ya? Ya, Kumangu. Nah, ketika Bang Andi sudah bergabung tuh, mungkin Bang Andi juga sudah jadi seorang guru nih. Nah, bagaimana nih Bang Andi tipsnya untuk mengajari anak-anak murid atau pesilatnya itu, anak-anak remaja, bukan anak kecil gitu, anak kecil loh Bang Andi. Itu bagaimana? Karena kan kalau anak yang sudah remaja, dewasa pasti sangat mudah untuk memberikan pelatihan mengenai gerakan-gerakan Silek di Minangkabau. Kalau anak kecil itu bagaimana Bang Andi? Kalau anak kecil ya apalah yang SD lah ya, ya kita belajar yang apa aja, yang netral aja, maksudnya kayak langkah ya kan, kuda-kudanya. Oke. Bisa kita bentuk seperti apa gitu. Ya sesuai dengan tangkapan dari umurnya lah. Karena mungkin kita anak SD kita kasih pelajaran SMA gitu. Iya, nggak nyambung ya. Ya seperti itulah. Jadi sesuai dengan kemampuan anak-anaknya lah.
Oke, baik. Jadi memang sesuai dengan kemampuan anak-anak sekolah dasar Sabar Budaya ketika belajar bagaimana sih sile itu gerak-gerakannya di Minangkabau ini. Nah, Bang Andi, ini makin seru sekali pembicaraan kita mengenai sile yang ada di Minangkabau. Kita akan jeda dulu Bang Andi ya. Jadi jangan kemana-mana Sabar Budaya. Dan tentunya nanti Sabar Budaya juga bisa bertanya seputaran sile di Minangkabau bersama narasumber kita ada Bang Andi. Jadi tetap bersama kami Sabar Budaya di 92,4 MHz. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Sile Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Sile Lanyah merupakan turunan dari gerakan sile yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain sile di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur. Permisi, ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk. ...92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Baik sahabat budaya, kembali dengan program Pojok Seni Budaya Pro 4 RRI Padang. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ada Bang Andi. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo Bang Andi. Ya. Iya, masih terhubung ya dengan Pro 4 RRI Padang. Oke deh, Bang Andi, ini sebenarnya silat di ranah Minang ini banyak sekali ya yang harus digali lagi ya Bang Andi ya. Iya, iya. Karena silat di Minangkabau ini bisa dibilang silat yang paling unik, paling keren menurut Riri ya. Karena itu juga silat ini kan selain ada untuk seni bela diri, juga ada ditampilkan di seni-seni tradisi yang ada di Minangkabau. Salah satunya di Randai ya, Bang Andi ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Andi, apa saja sih pola langkah yang benar dalam sile di Minangkabau itu Bang Andi? Ya, kalau dari segi pola langkah itu kan merendah, posisinya tegak. Oke. Tidak membungkuk. Tidak membungkuk. Karena membungkuk itu susah juga jadinya gitu kan. Jadi menurut saya pola langkah yang seperti itu yang bagus. Rendah, posisinya tegak gitu kan. Tidak membungkuk. Oke, jadi itu yang pola yang paling nyaman, yang paling aman kalau untuk seorang pesilat ya, Bang Andi ya. Iya. Oke. Nah, dalam sebuah pertandingan nih, Bang Andi, kalau boleh tahu nih, boleh dong berbagi informasi ke kita juga. Kalau dalam pertandingan silat itu, yang menjadi poin-poin dalam silat itu apa sih, Bang Andi? Mungkin apakah dalam serangan, gerakan serangnya, atau bagaimana? Kalau untuk dari pertandingan itu biasanya kan silat prestasi gitu kan. Sebenarnya kalau untuk dari silat prestasi itu kan dasar yang saya tahu itu kan ada 13 itu macamnya itu kan. Teknik dasar silat dari prestasi gitu kan. Itu kan silat yang dipertandingkan, sedangkan tradisi tidak ada dipertandingkan. Dari segi serangan itu kan biasanya kalau silat prestasi itu tidak boleh kayak nendang itu kayak di silat tradisi atau meninju pun tidak boleh juga gitu kan, karena ada aturan-aturan itu yang bakunya gitu kan. Oh iya. Kemudian Bang Andi, teknik selanjutnya kan kata Bang Andi ada teknik dasar yang berbeda nih dengan teknik di pertandingan sama teknik sile di tradisi. Iya, itu memang berbeda Riri. Kan? Oke. Karena kalau yang di pertandingkan itu kan istilah kita berkelahi tapi ada aturannya gitu ya. Oke, jadi memang nggak sembarangan ya? Enggak. Kalau sembarangan mah habis nanti langsung didiskualifikasi sama jurinya gitu ya, karena ini sudah
dianggap sebagai penyerangan yang tidak ada aturan. Ya, tidak ada. Baiklah, Bang Andi, kalau boleh tahu nih Bang Andi, prestasi apa saja nih atau perlombaan silat apa saja yang Bang Andi ikuti selama Bang Andi mengenal silat di Minangkabau ini? Kalau untuk pertandingan mungkin dari segi laga ya, kalau saya tidak pernah ikut. Tapi kalau dari segi pertunjukan di sini banyak itu kan. Oke. Yang pertama kali tampil itu waktu acara di Solo, daerah apa namanya ini, Talang Babungo. Oke, baik. Alan panjang lurus ke dalam kan. Wah, daerah di Jauh, itu ya. jauh. Ada sekitar kalau nggak salah sekitar 18 kilo lah dari pasar Alan panjang. Itu di tahun 2013. Oke, baik. Minangkabau Silat Camp namanya. Oke. Nah, itu dipertunjukkan apa nih Bang Andi? Gerakan apa nih yang ditampilkan? Ya, kalau gerakan tentu yang saya pelajari ya kan. Itu Kumango Pauh ya. Namanya itu kan mancak kalau kita pertontonkan di kelayak ramai gitu kan. Jadi kita membuat gerakan itu sebagus dan seindah mungkin lah orang melihat. Iya, harus. Seperti itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih berapa lama tuh Bang Andi untuk menguasai gerakan pencak silatnya? Apalagi Bang Andi bilang kita juga akan mengikuti juga beberapa pertunjukan, salah satunya di Solo Selatan tadi. Itu berapa lama harus Bang Andi belajar gerakan silatnya? Atau memang sudah ada gerakan-gerakan silat yang sudah dipelajari? Kalau untuk yang ditampilkan gerakan sudah ada. Okay. Cuman dari kategori memantapkan atau bisa alihnya tentu butuh proses yang cukup lama juga ini. Karena di silat ini kita banyak memakan waktu gitu kan. Iya, benar. Memakan waktu, ya tenaga, semuanya lah karena sesuatu itu kan butuh proses ya kan. Iya, nggak butuh instan ya Bang. Iya, tidak semudah membalikkan telapak tangan lah gitu kan. Benar. Apalagi soal silat ini kan. Lama untuk bisa menguasainya secara secara mahir ataupun bagus gitu kan. Iya. Oke, jadi memang nggak boleh instan ya sahabat budaya, karena silat ini juga banyak sekali gerakan-gerakannya. Kalau salah, apalagi kalau salah dimanfaatkan ya Bang Andi ya. Iya. Nah itu nggak boleh sahabat budaya. Kalau sananya untuk bela diri sih nggak apa-apa membela, apalagi ketika keadaan darurat itu nggak apa-apa digunakan ya Bang Andi ya. Iya betul. Asalkan tahu nih teknik-tekniknya gitu, jangan sembarangan aja. Oke deh, Bang Andi, kalau boleh tahu nih di silat ini kan pasti ada yang apalagi di perguruan Bang Andi sendiri ada yang bergabung cewek cowok nih. Nah, ketika latihan gerakan silat ada nggak beda gerakan silat antara perempuan dengan laki-laki itu Bang Andi? Kalau di perguruan saya itu semuanya disamakan. Tidak ada dibedakan gerakannya. Oh ini cewek, ini apa? Sama-sama. Sama ya, sama juga. Biasanya perempuan itu sedikit sedikit manja dulu untuk belajar silat ini ya Bang Andi. Pasti aduh sakit ini, pasti nangis karena kan itu gerakan yang cukup istilah kalau Riri sih nganggapnya tegas ya, sedikit kasar gitu. Dan tentunya kalau bagi perempuan yang sedikit lembut, pemalu, nah itu kaget. Iya, karena itulah di silat itu rasul diperlukan. Karena kayak gini anak didik atau muridnya tidak mungkin dikuasai atau disamakan dengan yang fisiknya yang lebih kuat dari dia gitu. Iya. Oke, nah Bang Andi boleh tahu nggak sih pengalaman yang tidak menariknya, apalagi ketika penampilan pertunjukan itu ada nggak sih Bang Andi?
Oh ya jelas, yang namanya manusia tentu nggak luput dari salah dan kilaf. Iya. Sebenarnya untuk penampilan itu namanya kita tampil di tempat umum ya kan. Apalagi baru nervous wajar aja. Iya, deg-degan ya. Cuman ya deg-degan pastinya kan. Karena yang melihat itu kan banyak gitu kan. Rame. Lagipun kita tampil tidak di tempat kita gitu kan. Benar. Cuman kalau guru bilang kalau salah ya kan lanjutin aja, nanti dia kan nyambung sendiri gitu kan. Kalau diulang dia nggak bagus kalau dilihat orang gitu kan. Oh iya. Nggak bagus jadi. Oke. Nah, tapi kan kalau seandainya dalam penampilan ada gerakan yang lupa, terus Bang Andi bilang kata gurunya lanjut aja, improve dengan gerakan silat lainnya. Jangan sampai diulang. Tapi kalau bagi orang awam pasti kayak ini nggak tahu ya itu gerakan yang sama atau enggaknya gitu Bang Andi ya. Iya. Kalau bagi orang yang awam di silat mungkin dia nggak tahu gitu kan. Ini gerakannya kemarin tadi salah nih kok misalnya bagus ya gitu kan. Nggak bisa orang cermatinya. Tapi kalau orang pesilat pasti tahu. Ini diulang lagi nih gitu ya. Iya. Nah, Bang Andi, selama Bang Andi menjadi seorang pesilat, ada nggak sih merasakan cedera ketika latihan atau ketika menampilkan pertunjukan silat? Kalau dari untuk latihan, ya kan. Kalau cedera pasti ada. Cuman cedera kita tidak tidak membuat kita membuat kita malas belajar silat ini sakit. Membuat trauma gitu ya. Iya, bisa ditanggulangi lah oleh guru gitu kan. Baik. Hanya keseleo sedikit, nanti diurut atau diapa nanti sembuh. Jangan yang penting dimanjain. tidak ada yang mencederai melukai lah gitu kan. Baik. Itu wajar aja ya Bang Andi ya. Wajar. Ya sama kayak orang pergi ke sawah nih kan. Ya wajar aja berumur berkubang tanah gitu kan. Iya benar. Jadi kalau kita belajar silat ya wajar aja misalnya kena tendang, kena apa itu wajar aja. Memang udah dunianya itu. Oh iya, udah hukum alamnya. Iya. Jadi sahabat bunda kalau mau latihan silat, apalagi yang anak mami nih, anak bunda atau anak rumahan ya wajar. Kalau sakit sedikit ditahan. Dan kalau ada cedera sedikit ya pasti ada yang ngobatin ya Bang Andi ya pasti kayak seperti tadi Bang Andi bilang gurunya ini kesleo pasti diurut dulu atau dikasih obatnya pertolongan pertama gitu sahabat budaya ya. Jadi wajar sakit-sakit biru-biru sedikit nggak apa-apa. Apalagi bagi seorang pemula ya Bang Andi ya. Iya. Nah kalau untuk seorang pemula untuk memberikan mindset atau pola pikir agar tidak trauma dengan silat itu bagaimana sih Bang Andi? Apakah mungkin kita memberikan pemahaman seperti ini nih silat atau dikasih kayak pilihan mau silat atau tidak, mau belajar silat atau tidak, atau bagaimana menurut Bang Andi? Kalau menurut saya pribadi ya kan, apalagi zaman sekarang nih serba susah juga nih kan. Iya. Untuk pertama kita kasih mindset dulu lah, maksudnya kita kasih pola pikirnya. Iya. Belajar silat ini gunanya untuk apa gitu kan. Apakah berguna atau tidak gitu kan. Kita kasih nalar lah gitu kan. Contohnya zaman sekarang kan bolehlah dikatakan zaman hukum gitu kan. Tapi kalau kondisinya udah malam atau ya jam-jam jam-jam rawan ya Bang. Jam-jam rawan lah gitu kan. Tidak semua kita minta pertolongan apalagi pada Pak polisi ya. Benar. Pak tolong Pak saya dirampok, Pak saya ditodong gitu. Atau dibegal. Mungkin kan. Atau dibegal lah gitu kan. Nggak mungkin kan. Logikanya seperti itu. Perlu nggak silat buat Ananda atau tidak? Oke. Kita kasih segmen seperti itulah. Jadi memang harus memahami bagaimana manfaat utama dari mempelajari silat itu ya untuk diri sendiri juga sih mulanya ya. Nanti tujuannya untuk diri sendiri baru deh kalau udah mantap baru untuk orang sekitar kita ya Bang Andi ya. Nah Bang Andi kalau boleh tahu nih ketika belajar silat pasti ada ya kalau Riri ngelihat di video atau penampilan
para pesilat ada yang menggunakan senjata. Nah, apakah Bang Andi sudah ketika penampilan silat itu sudah menggunakan senjata, Bang Andi? Sudah. Oke. Jadi senjata khas yang kita gunakan itu pisau kuku alang, Man. Oke. Dia bentuknya seperti kuku alang ya itu ya. Agak bengkok dikit lah di ujungnya itu, nggak lurus ya. Nah, itu untuk menggunakan senjata atau pisau itu harus memiliki persyaratannya, atau seperti kayak ini sudah berapa lama nih silatnya, baru diizinkan sama gurunya atau bagaimana? Ya betul. Untuk masalah penggunaan senjata tentu guru yang bisa memilahnya gitu. Karena setiap murid itu guru kan udah tahu karakternya seperti apa gitu kan. Nah, kalau ini udah bisa nih. Nah, ini belum lagi. Nanti guru sendiri yang menentukan udah bisanya menggunakan senjata atau belum. Karena kan kalau salah-salah nanti akibatnya kan fatal juga. Iya bener. Bisa melukai juga jadinya. Iya bener, takutnya fatal ya Bang Andi ya. Iya. Pisaunya sih tidak tajam gitu kan. Cuman dia jenisnya kan besi gitu kan. Nah, kulit kita cuma lunak kan. Jadi kan kena dikit pun luka juga. Luar biasa. Pun tidak tajam gitu ya. Bener. Nah Bang Andi, kalau menggunakan senjata atau pisau tadi ya, pisau kuku elang ya Bang Andi ya. Iya. Itu ada teknik tersendiri kah atau memang gerakannya istilahnya sama tapi tinggal menambah ornamen seperti senjata atau bagaimana? Ya kalau untuk gerakannya itu sama. Ya, cuman ditambahkan kita menggunakan senjata. Bagaimana kita mengatasi serangan yang menggunakan senjata ini gitu kan. Gerakannya sama. Oke, gerakannya cuman sama. Penggunaannya kita menggunakan senjata aja. Baik. Jadi cuma ada penambahan aja ya Bang Andi ya. Nah, Bang Andi kalau boleh tahu nih, kesusahan ketika belajar pencak silat itu apa sih yang selalu dirasakan? Mungkin ada yang gerakan baru atau mungkin ada gerakan-gerakan silat yang Bang Andi ciptakan? Kalau dari segi gerakan ya penambahan yang baru dari guru itu kadang agak sukar gitu kan. Ini gerakannya yang ditambah yang diberikan guru ya yang baru. Belum kita pelajari sebelumnya udah ada gitu kan. Ditambah variasi baru lagi di guru. Itu yang agak sulit untuk kita bedahnya. Iya. Oh, jadi memang ada sedikit gerakan baru dari guru baru dibedah habis ya? Iya, itu gerakannya itu sebenarnya untuk kita masing-masing juga gitu kan, karena itu pakaiannya gitu kan. Oke. Dan silat ini juga, apalagi silat Minangkabau ini, gerakan-gerakannya itu diambil dari kehidupan masyarakat sendiri ya Bang Andi ya? Iya. Seperti kayak tadi ada aliran sile harimau, kemudian ada sile kucing tadi Bang Andi bilang, dan itu mungkin diambil dari gerakan-gerakan hewan ya. Iya. Kebiasaan-kebiasaan hewan itu dan diberi atau dibuat gerakan silatnya. Nah, Bang Andi sendiri ada nggak sih terbesit atau untuk ingin belajar aliran sile lainnya selain aliran sile Kumangopau? Kalau untuk varian mungkin ada terbesit. Cuman kita di sini masih belum dikatakan belum tuntas juga karena sile ini kan panjang perjalanannya kan itu. Iya benar. Jadi nggak mau start di tempat. Tidak tertutup kemungkinan untuk belajar varian sile lain. Oke, baiklah. Jadi nggak mau cuma satu aliran aja, tapi pengen belajar aliran silat lainnya gitu, sahabat budaya. Karena di Minangkabau itu banyak sekali aliran-aliran, tapi setiap aliran tuh ada
filosofinya masing-masing gitu sahabat budaya ya. Nah Bang Andi kalau boleh tahu nih ketika belajar silat itu apa sih motivasinya? Apa sih kalau misalnya Bang Andi pengen belajar sesuatu ada motivasinya. Nah untuk melestarikan tradisi silat ini apalagi di Minangkabau itu ada nggak motivasinya Bang Andi? Ya kalau motivasi ada. Yang jelas yang pertama kita menyemarakkan budaya leluhur. Yang kedua untuk untuk bisa kita mengajarkan kepada generasi berikutnya. Oke. Nah, itu motivasi. Salah satu itu motivasi saya. Oke, jadi memang harus ada motivasi sahabat budaya ya, supaya bisa meraih semua yang kita inginkan. Nah, Bang Andi, kalau di perguruan silat Bang Andi sendiri ini sudah berapa orang nih bergabung? Atau sudah berapa nih dari murid-muridnya yang bergabung di perguruan Sasaran Sile Kumangopau ya? Kalau untuk anak didik atau anak sesian mungkin dah banyak. Oke. Gabung. Karena sekarang kita ini lagi ya guru yang tua udah almarhum kan. Jadi kita formasi kapan mulai latihan lagi. Karena dari segi kesibukan ya kan dari para murid-murid tentu juga ada gitu kan. Jadi kendalanya terbatasnya di sana dulu sekarang. Oke, baiklah. Nah, Bang Andi, sebelum pandemi, setelah pandemi itu ada nggak sih perbedaan suasana kah atau bagaimana dengan ada perubahan aturan di pelatihannya atau bagaimana? Kalau semenjak pandemi ya perubahan itu ada. Yang jelas yang sangat kisahnya itu kan dari segi ekonomi gitu kan. Iya. Ya karena dari segi ekonomi anak didik ada yang ya nganggur, ada yang bantu orang tua segala macam gitu kan. Oke. Ya terasa bedanya. Kita tidak boleh berkumpul, ya kan. Apalagi kita latihan ini kan berkumpul banyak nih. Iya, betul. Ini jadi kendala juga di tempat itu sendiri. Tidaknya itu Pak RT lah yang membidangi tempat kita latihan di sana. Oke, jadi memang selama pandemi kemarin ya, tapi kalau saat ini sudah melandai pandemi dan itu sudah kembali normal untuk sesi latihannya Bang Andi? Kalau dari segi latihan sudah normal. Cuman kendala itu tadi kita belum menyusun kurikulum untuk diajarkan anak didik yang sekarang ini. Oke, baik. Kita lagi merancangnya lagi merancang programnya. Oke deh Bang Andi, kita hampir di ujung waktu nih. Apa sih harapan terakhirnya untuk ke dunia persilatan di Minangkabau? Ya harapannya mungkin sudah semuanya pengen gitu kan. Semoga silat Minangkabau ini semakin banyak diminati generasi muda sekarang. Iya. Kalau kita melihat sekarang ini kan kita miris sekali lah generasi muda sekarang. Benar. Ya karena di silat ini yang ditamakan itu adab gitu. Dimana kita kepada orang tua gitu, pada guru ya kan, pada orang yang lebih tua dari kita gitu. Ya yang menghargai ini yang agak miris kurang kita. Ya. Iya. Miris kita nengoknya. Iya. Ya. Mudah-mudahan dia belajar silat ya kan, semua anak didik itu adabnya bagus lah. Gitu. Amin. Semua pesilat atau niat dari guru-guru pun mungkin sama seperti saya. Oke.
Baik, kita doain semoga tercapai ya Bang Andi ya. Dan Amin. semoga saja dengan melestarikan sile di Minangkabau ini juga bisa mengubah karakter anak muda saat ini, karena kan ada beberapa karakter anak muda yang sedikit lebih ke kekinian ya. Ya, ke barat-baratan. Benar. Tidak sesuai dengan norma budaya, apalagi Iya, agama kita kan. iya, apalagi di Minangkabau ini ada bahasa syarat bahasa kitabullah. Nah, itu harus dipahami sekali ya Bang Andi ya. Iya, Oke ada deh. mengatur syarat memakai. Iya, baiklah. Iya. Sepertinya nih pengen lanjut nih sabar ber, tapi kita dibatasi oleh waktu ya. Terima kasih Bang Andi sudah berbagi informasi, berbagi ilmunya seputaran Sama-sama. silek di Minangkabau itu bagaimana. Dan tentunya terima kasih juga untuk sabar ber yang sudah mendengarkan kita. Dan selamat pagi Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat budaya, tadi kita sudah berbicara atau ngobrol bersama ya Bang Andi. Ini merupakan guru dari sasaran sile Kumangopau Melayu Sainyo ya sahabat budaya ya. Semoga benar nih pengucapannya. Dan tentunya sahabat budaya, kita mengakhiri dulu program Pojok Seni Budaya Perempat untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam 8 tadi di program Pojok Seni Budaya Perempat untuk edisi Senin 23 Mei ya 2022. Dan nanti di buku 9 hingga ke buku 11 kita akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Tetap bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya.
Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran.